Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Lintas Sumatera Asahan, Sumatera Utara. Sebuah truk pengangkut semen menabrak 4 mobil yang berada di depannya. Diduga sopir truk kehilangan kendali akibat rem kendaraan yang rusak. Saat berada di simpang lampu merah, truk mengambil lajur ke kanan hingga menabrak 4 kendaraan lainnya. Yang jelas kita kan lampu merah berhenti. Kita mau minum, alihkan apa? Ditabrak dari belakang. Sama mobil apa Bang ditabrak? Tronton tadi kan? Tronton. Itu ada berapa mobil semua yang terlibat kecelakaan? 5. Ada 5 ya? Tidak ada korban jiwa dan polisi kini sedang menyelidiki kasus kecelakaan ini. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo meresmikan rumah aspirasi relawan pemenangan di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis sore. Sementara terkait calon wakil presiden, menurut Ganjar saat ini masih dibahas partai koalisi. Bakal calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menghadiri peresmian rumah aspirasi relawan Ganjar Pranowo Presiden 2024 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan Ganjar disambut teriakan Ganjar Presiden oleh relawan. Peresmian rumah aspirasi relawan pemenangan Ganjar Presiden 2024 dihadiri oleh sejumlah tokoh, di antaranya Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono, dan sejumlah unsur relawan. Sebagai bakal calon presiden, Ganjar Pranowo berpesan kepada relawan tentang pentingnya kolaborasi untuk memenangkan pemilu 2024. Gubernur Jawa Tengah ini juga mengajak relawan untuk menyambut kemenangan dengan elegan dan penuh adab. Tak hanya itu, Ganjar juga menyinggung mengenai bakal calon wakil presiden yang akan mendampinginya di 2024 mendatang. Ganjar meminta seluruh pihak bersabar karena masih dibahas dengan partai koalisi. Maka kami memberikan ruang karena tentu tidak bisa dipungkiri partai-partai juga punya kandidat. Biarkan mereka menyampaikan, nanti akan berembuk dan Bu Mega sudah menyampaikan, kumpul dulu, kita bicara dulu, solid dulu, setelah itu capresnya akan kita dudukkan untuk bicara siapa calon yang paling pas. Jadi sabar sedikit. Dengan diresmikannya rumah aspirasi relawan ini dapat memunculkan kampanye yang baik dengan tidak menyebarkan hoaks, ujaran kebencian ataupun sara, sehingga tidak memecah belah persatuan bangsa dan negara. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Aulia Ramadan, iNews melaporkan. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menggelar doa bersama di Pacitan, Jawa Timur. Kegiatan ini sebagai peringatan atau haul keempat wafatnya Ani Yudhoyono. Bersamaan kegiatan ini hadir bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Kegiatan doa bersama dalam rangka peringatan atau haul keempat wafatnya Ani Yudhoyono digelar malam ini di Museum dan Galeri SBY Ani. Tepatnya di Kelurahan Ploso, Pacitan, Jawa Timur. Kegiatan tersebut diikuti oleh ratusan warga setempat serta para kader dan pejabat Partai Demokrat. Selain itu, hadir juga calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Kedatangan Anies di Museum dan Galeri SBY Ani disambut oleh Ketua Umum Demokrat yang juga putra sulung SBY Agus Harimukti Yudhoyono. Kegiatan berlangsung tertutup dan media hanya diperbolehkan mengambil gambar dari luar kompleks. Selain kegiatan haul, juga diselenggarakan acara peluncuran buku almarhumah Ani Yudhoyono. Di samping itu, pertemuan secara tertutup ini juga sebagai agenda safari politik menjelang Pilpres 2024 mendatang. Yang pasti Mas Anies datang ke Pacitan begitu, ditemui oleh Pak SBY ya, dan Mas AHY. Mas Anies ditemani oleh tim kecil, itu dia. Jadi soal isi pertemuannya nanti aja ditunggu. Pak, kita kan video tapi Pak, kalau rilis ya tulis Pak. Iya. Oke ya. Iya. Jadi kita tunggu aja hasil pertemuannya. Semoga ada kejutan. Itu dia. Pertemuan Anies dan SBY di Pacitan ini disebut membahas situasi politik terkini, sekaligus membahas strategi deklarasi Capres-Cawapres pada Pilpres 2024 nanti. Anies selaku calon presiden dari Koalisi Perubahan dikabarkan akan mengumumkan bakal calon wakilnya pada minggu ini atau paling lambat pekan depan. Namun hingga kini belum jelas siapa sosok yang akan dipilih.
Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subekti, iNews melaporkan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menjawab isu akan disandingkan dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Menurut Sandi, ia lebih tertarik dengan melanjutkan pembangunan dibandingkan perubahan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menjawab isu akan bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera dan menjadi calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Namun menurut Sandi, ia lebih tertarik untuk melanjutkan pembangunan ketimbang mengusung ide perubahan di Pilpres 2024. Terlebih, dalam 15 tahun ke depan, Indonesia akan mendapat bonus demografi. Tidak ada pembahasan sampai ke titik itu karena itu domainnya pimpinan partai politik. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa yang saya usung itu adalah percepatan pembangunan, bukan perubahan. Karena kalau kita mengubah arah pembangunan bangsa ini, kita hanya punya waktu 15 tahun. 15 tahun untuk bonus demografi kita terkonversi, peningkatan capaian pembangunan dan ekonomi untuk mencapai negara maju. Kalau kita ubah lagi. Beberapa waktu lalu, Sandiaga telah memutuskan keluar dari Partai Gerindra. Saat ini Sandi telah melakukan penjajakan, salah satunya dengan Partai Persatuan Pembangunan. Namun demikian, Sandi belum memutuskan akan ke partai mana ia berlabuh. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman akhirnya buka suara terkait dugaan kebocoran informasi putusan MK tentang sistem pemilu tertutup yang diterima oleh mantan Wamenkumham Denny Indrayana. Anwar Usman dengan tegas membantah isu kebocoran tersebut. Itu saya bilang apa yang bocor orang belum putus. 8 fraksi di DPR Pak. Pemilu ini Pak ada batas waktu atau sebenarnya nanti bebas? Kalau pengujian undang-undang itu batas waktunya tidak ada. Itu tergantung juga dari para pihak. Jadi bukan hanya tergantung dari MK. Nah ini yang terkait dengan itu undang-undang pemilu khusus mengenai proporsional terbuka dan tertutup itu pihak terkaitnya ada sekitar 15. Menegaskan Pak pimpinan perpanjangan itu berarti berlaku untuk Firly Bahuri dan ya, saya tidak boleh memberi komentar ya. Yang penting Mahkamah Konstitusi. Pak, tapi ada targetnya nggak Pak untuk nanti putusannya berapa kan kemarin?